Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tata cara salat yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pembahasan yang terakhir adalah hadis yang ke-312. Untuk malam ini kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-313. Begitu nggih? Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba' yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslimin idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir. Qala rahimahullah wa an Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Kita terjemahkan hadis yang ke-313 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa terjemahnya? Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata atau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, apabila tasyahhada, bertasyahud, ahadukum, salah seorang dari kalian. Artinya apabila kalian bertasyahud, setelah bertasyahud, karena tasyahada itu fi'il madhi mudhari' atau amr. Tasyahada, tafa'ala, fi'il madhi, menunjukkan telah terjadi. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, apabila kalian sudah selesai mengucapkan tasyahud atau bertasyahud, falyasta'idz billah. Fa, maka lam di situ lamul amr menunjukkan perintah, maka hendaknya dia beristi'adzah. Apa artinya isti'adzah? Meminta perlindungan, memohon perlindungan. Billah, kepada Allah, min arba'in, dari 4 hal. Rasulullah bersabda, apabila kalian telah selesai bertasyahud, hendaknya meminta pertolongan kepada Allah
meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yaqul, apa yang dia ucapkan dalam doa tersebut, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma apa artinya? Ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu berlindung atau meminta perlindungan, bika kepadamu, kepada Allah, min dari azabi jahannam, azab neraka jahannam, wa min azabil qabri dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya'i wal mamati dan dari ujian hidup dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal dan dari buruknya ujian al-masihi ad-dajjal. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin dan di dalam riwayat Muslim lainnya, idza apabila faragha selesai ahadukum salah seorang dari kalian, artinya kalian apabila kalian selesai minat tasyahudil akhir dari tasyahud akhir, artinya doa yang disebutkan di atas itu dibaca setelah tasyahud akhir, bukan tasyahud yang pertama. Qala rahimahullah wa an Abi Bakrin As-Siddiq dan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala bahwa beliau pernah menyampaikan li Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Alimni, ajarkanlah untukku, duaan sebuah doa, ad'u bihi, aku berdoa dengannya. Dengan apa maksudnya? Dengan doa tersebut. Ad'u bihi fi salati, di dalam salatku. Qala qul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing, berdoalah dengan mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma artinya, ya Allah, inni sesungguhnya aku zalamtu menzalimi nafsi diriku sendiri, zulman kezaliman, katsiran yang banyak. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku itu banyak menzalimi diri sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, wala dan tidak yaghfiru mengampuni adz-dzunuba dosa-dosa illa kecuali anta engkau. Artinya dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah untukku, ampunilah aku. Maghfiratan, yaitu ampunan, min indika, dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta engkau, al-ghafuru, zat yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha memberikan rahmah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, silakan dicatat. Yang pertama, setelah membaca tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud akhir, sudah setelah membaca tasyahud akhir, buka kurung, nanti kemudian ditutup. Sebelum salam, tutup kembali kurungnya. Artinya setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam, disunnahkan untuk membaca doa. Untuk membaca doa.
Di antaranya itu titik ya, disunahkan untuk membaca doa titik. Di antaranya 2 hadis yang telah dibaca. Di antaranya 2 hadis yang telah dibaca. Di antaranya 2 hadis yang dibaca. Perlu diberi keterangan enggak? 2 hadis yang dibaca itu 313 dan 314. Kalau mau diberi keterangan silahkan aja. Artinya dalam kurung nomor 313 dan 314. Itu yang pertama. Yang kedua, hal ini berlaku di dalam salat wajib maupun sunnah. Hal ini berlaku di dalam salat wajib maupun sunnah. Hal ini berlaku di dalam salat wajib maupun sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Nomor 3, diperbolehkan untuk membaca lebih dari 1 doa. Diperbolehkan untuk membaca lebih dari 1 doa. Taib, ada berapa poin tadi? 3 ya. Sekarang kita akan melihat secara lebih dekat doa-doa yang pernah atau katakanlah sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud akhir sebelum beliau mengucapkan assalam. Jadi kalau misalkan kita membaca tasyahud akhir sampai selesai, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, itu ya. Udah selesai di situ. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatin mahya'i wal mamat wa min fitnatin masihi ad-dajjal. Lanjutkan lagi juga boleh. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tambah lagi boleh. Nah, atau juga bahkan silahkan juga ditulis poin yang keempat. Nah, diperbolehkan juga untuk mengucapkan doa terkait dengan kepentingan dunianya. Hal ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Hal ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Hal ini merupakan pendapat Imam Ahmad, para ulama dalam mazhab Syafi'i. Para ulama di dalam mazhab Syafi'i
Hal ini merupakan pendapat Imam Ahmad ya, para ulama dalam mazhab Syafi'i dan para ulama dalam mazhab Maliki. Jadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian para ulama dalam mazhab Syafi'i, para ulama dalam mazhab Maliki, mereka semua mengatakan boleh ketika kita selesai membaca tasyahud akhir, sebelum mengucapkan salam, kita berdoa terkait dengan kepentingan dunia kita. Dan tentunya diupayakan menggunakan bahasa Arab kan gitu. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku ya Allah. Mudah-mudahan panennya sukses. Mudah-mudahan perjalanannya selamat dan seterusnya. Itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Semua permintaan karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tsumma liyatakhayyar ba'du minal mas'alati ma syaa." Hadis riwayat Muslim nomor 609. Kata Nabi SAW, "Tsumma liyatakhayyar ba'du minal mas'alati ma syaa." Kalau dalam riwayat Nasai dan Abu Dawud, "Tsumma liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u." Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan setelah membaca tasyahud, silahkan untuk berdoa sesuai keinginan dia setelah itu. Nah, kalau dalam riwayat Nasai, kemudian silahkan dia memilih doa yang paling dia inginkan. Setelah itu monggo berdoa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang pertama tadi, adalah doa yang sayang untuk kemudian kita lewatkan ketika akan menyelesaikan sholat. Artinya seterburu-buru apapun kita dan seberat atau semendesak apapun ya, semendesak apapun kebutuhan dan keperluan kita, sayang sekali untuk kemudian kita lewatkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah kematian. Artinya ujian kehidupan dan ujian setelah kematian nanti. Ujian dalam hidup itu banyak sekali, ya kan? Ujian itu dalam bentuk kesehatan, ujian dalam bentuk sakit, ujian dalam bentuk kekayaan, juga ujian dalam bentuk kemiskinan. Ujian kita dalam kondisi lapang, juga ujian dalam kondisi sedang sempit, kan itu. Ujian ketika kita sedang sedang mendapatkan nikmat, juga ujian ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musibah. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang disebut dengan daru al-ibtila wal imtihan, dunia atau kampung ujian dan cobaan. Terkadang ketika orang berbicara tentang ujian ataukah cobaan, yang terfikir pertama kali adalah sesuatu yang buruk atau tidak disuka pada umumnya oleh kita sebagai umat manusia. Padahal sesungguhnya baik maupun buruk itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita anggap itu baik, maka ujian apakah kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita anggap buruk atau merugikan, itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Mampukah kita bersabar? Kan itu, mampukah kita bersabar? Sekarang contoh yang paling mudah adalah sakit dan sehat. Sakit dan sehat. Nah, pada umumnya orang berpikir, Pak Dimur Syahid sedang diuji oleh Allah. Kenapa? Sakit. Kan itu. Itu contoh misalkan. Si fulan sedang sakit, Masya Allah ya, sedang dicoba oleh Allah. Dia mendengar keluarga atau kerabatnya jatuh sakit, mungkin parah, atau mohon maaf misalkan jatuh kecelakaan. Yang terfikir pertama kali oleh kita bahwa si fulan, si A, si B, si C tadi itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lupa bahwa kita yang sedang berbicara pun sebenarnya sedang dalam ujian, kan itu. Sehingga semuanya sedang diuji. Wah, sekarang Pak Sarjio sedang diuji dan dicoba. Kenapa, sakit apa? Hendak, Pak Sarjio sedang sehat. Loh, sehat kok ujian? Ya semuanya memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Ini yang perlu kita luruskan persepsi atau cara berpikir kita, bahwa tidak semua yang disebut ujian dan cobaan itu selalu dalam bentuk
sesuatu yang tidak menyenangkan bagi manusia. Sesuatu yang menyenangkan sekalipun ya itu juga disebut dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian dengan kebaikan juga dengan keburukan. Itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diuji sakit. Ya, yang diuji dengan sakit atau jatuh sakit. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah dia sabar terus sabar menjalani sampai kemudian sembuh, ikhtiar berusaha. Nah, yang sehat juga sedang diuji oleh Allah, mampukah dia memanfaatkan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya dalam ketaatan ataukah dalam ibadah. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, ada dua jenis nikmat yang Allah berikan untuk umat manusia dan banyak sekali yang kemudian lalai dan lengah untuk mensyukurinya, untuk melewati masa-masa ujian tersebut. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua al-faragh, kesempatan atau waktu yang lapang. Nah, jadi itu ujian. Nah, yang gagal panen sedang diuji. Yang panennya sukses juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pelaku seorang petani terkadang ketika sudah panennya gagal, waduh Masya Allah, kudu sabar, diuji oleh Allah ini. Tapi kalau pas panen tidak merasa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya sikap seorang muslim itu ketika misalkan bertani, berkebun, berladang, kemudian gagal atau tidak sesuai harapan, dia yakini, dia sadari itu ujian dari Allah. Mampukah dia bersyukur, dia menerima dan ridha dengan segala ketentuan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian mematikan usaha dia untuk bertani kembali, membunuh keinginan dia untuk kemudian bangkit lagi, kan itu. Sementara yang sukses panennya, panen besar bahkan regone pas sedang api-apinya, kan itu, pahamin? Ya Mas Nur dan yang lainnya ya. Ini yang panen-panen melon kemarin itu. Pas harganya sedang api-apinya, ya kita juga harus yakin serta sadar ini ujian dari Allah ini. Ujian dari Allah. Artinya keberhasilan panen ini apakah kita nisbatkan kepada Allah? Alhamdulillah. Ini semua adalah kemudahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar dan semakin banyak hasil panen kita, berarti semakin banyak pula yang harus kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ujian. Kan itu. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ini yang harus diluruskan cara kita berpikir. Yang disebut dengan wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, yang belum menikah sampai usia lanjut misalkan, ujian atau bukan itu? Ujian. Yang sudah menikah dalam usia yang masih muda, ujian atau bukan? Ujian juga, semuanya ujian. Nah, semuanya ujian. Gimana? Yang Mas Aris usul ini. Yang baru punya satu ujian. Tapi di sini masih bercabang ini, punya satu motor, punya satu mobil. Tapi kalau melihat konteks sebelumnya kelihatannya ke arah yang baru punya satu istri nih kayak ini. Nanti bisa disampaikan Syekh Ridwan, Mas Hisham. Ini banyak ini ponaannya Mas Aris ini. Iya, itu juga ujian. Yang punya istri lebih dari satu, ujian juga. Yang sudah Allah beri keturunan, ujian. Yang belum Allah beri keturunan, ujian. Artinya semuanya itu ujian. Antara sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Yang ingin saya tekankan, barakallahu fikum ikhwati fillah ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda KPI Jimatan rahimakumullah, yang ingin saya tekankan, kita harus meluruskan persepsi atau cara berpikir tentang musibah, cobaan dan ujian itu apa bentuknya. Jangan sampai kita hanya berpikir yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, kemudian kalau yang baik-baik kita tidak menganggapnya sebagai apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Masih ingat kan ya? Kalau cerita ringkasnya tentang 3 orang dari Bani Israel yang diceritakan Nabi Muhammad SAW, ketiga-tiganya itu kan melalui 2 proses ujian. Yang pertama si botak, yang kedua si penyakit kulit, yang ketiga si buta. Masih ingat gak Mas Mukhlas? Masih ingat ceritanya gak Mas Mukhlas?
Enggak, coba tanya Mas siapa? Mas Tri? Mas Muad, masih kan enggak Mas Muad ceritanya? Kalau enggak nanti tanya teman satu kelasnya loh, Pak Sur. Kan kita satu kelas Pak Sur. Atau Hafid. Hafid siap jawab, Hafid? Salim sih, salim dulu. Biar enggak ditanya, salim dulu. Wah, pinter ini anak soleh. Sudah. Ya. Ya kan, orang botak sama sekali tidak ada satu helai pun benang yang apa namanya, yang tukul, ya kan. Kemudian yang kedua penyakit kulit semacam lepra dan yang semisalnya nggak sembuh-sembuh. Yang ketiga orang buta. Tiga-tiganya diuji dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh kita kan. Mosok laki-laki nggak ada rambutnya, wah. Kan itu. Nah, karena profesor sih nggak apa-apa. Ini karena emang penyakitan kan itu. Artinya tiga-tiga ini sesuatu yang memang pada lazimnya, pada umumnya disebut dengan apa? Cobaan. Akhirnya diuji. Ternyata mereka apa namanya didatangi oleh malaikat yang datang dari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk dan rupa manusia biasa. Kemudian masing-masing ditanya pengennya opo kan itu. Yang botak, waduh keinginan saya yang paling besar ya punya rambut yang bagus lah kan itu. Yang kedua, kalau kamu ya pengen sembuh, nggak punya penyakit kulit seperti ini. Kalau kamu ya pengen bisa lihat, nggak buta. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa namanya perantara malaikat yang diutus tersebut. Kemudian masing-masing diuji dengan apa? Dengan harta. Orang yang pertama tadi ditanya, kamu pengennya apa? Ya saya pengen punya usaha ternak unta lah. Kalau kamu pengen punya usaha ternak sapi. Kalau kamu saya pengen punya usaha ternak kambing. Semuanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama unta yang sudah bunting. Kalau bahasa Jawanya apa Pak Ali? Meteng. Yang agak halus nggak ada? Mateng. Apa? Garbeni. Bahasa halusnya apa ini? Mau melahirkan. Mau beranak. Jadi untanya itu sudah posisi bunting, sapinya juga seperti itu, kambingnya pun demikian. Jadi dalam hitungan beberapa saat, katakan minggu atau hari, yang unta melahirkan, yang sapi melahirkan, yang kambing melahirkan, sampai terus banyak peternakannya sukses. Setelah sukses, ya kan, tidak punya penyakit, kemudian kaya raya, padahal sebelumnya mereka berpenyakit dan fakir miskin. Setelah itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orangnya bisa bersyukur enggak ini? Kemudian malaikat datang, kan itu. Malaikat datang menemui ketiga-tiganya ini lagi. Nah, kalau di dalam hadis disebutkan malaikat itu datang dalam bentuknya yang pertama. Nah, para ulama berbeda pendapat yang dimaksud pada bentuknya yang pertama itu apa? Pada bentuknya yang pertamanya malaikat tadi, ataukah pada bentuk pertamanya orang yang diuji tadi? Kan itu. Tapi manapun pilihannya ya, tujuannya tetap sama, untuk menguji. Kalau pendapat pertama mengatakan malaikat itu datang menemui orang yang pertama persis ketika dia datang pertama kali, bertahun-tahun sebelumnya itu, nggak ada bedanya, sehingga mestinya dia ingat. Kalau penafsiran yang kedua, malaikat itu datang persis ketika dia sedang berpenyakit dan sedang miskin. Jadi dia datang misalkan ke orang yang pertama itu rambutnya botak, fakir miskin kan gitu. Kalau yang kedua datang penyakitan kulit, miskin. Yang ketiga orang datang dalam bentuk keadaan buta. Tapi apapun penafsiran itu, yang jelas adalah penafsiran dari para ulama kita. Yang terpenting adalah orang itu diingatkan, wahai fulan, saudaraku, saya ini orang yang sedang susah, minta bantuan sedikit kepadamu untuk melanjutkan perjalanan karena bekalku habis, kan itu. Sama orang yang pertama, "Suruh apa kamu pergi sana?" Kan itu. Ini apa namanya? Saya sendiri masih punya banyak tanggungan kok, harus mikirin kamu. Kan itu. Ini tidak bersyukur. Dia lupa masa lalunya dulu. Nah, akhirnya orang pertama dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, ternak untanya mati semua, kemudian dia kembali botak seperti yang pertama. Yang kedua juga seperti itu. Kan diingatkan, saya ini butuh bantuan, bekal saya habis, ingin melanjutkan perjalanan, kan itu. Sedikit saja, oh enggak bisa. Diingatkan lagi, ini kan Allah berikan buat kamu. Enggak, ini hasil waris mewarisi dari bapak nenek
kakek saya. Dia tidak mengakui bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sapi-sapi yang dia punya habis semua, mati, nggak ada yang tersisa. Dia pun kembali berpenyakit kulit. Yang ketiga, orang buta barulah dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang buta itu, jangankan satu, silahkan kamu pilih dan kamu ambil sesuai yang engkau inginkan, jangankan satu, puluhan pun silahkan. Karena saya juga dulu adalah orang yang tidak punya, saya adalah orang yang miskin. Disebutkan artinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita ringkasnya tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang diceritakan kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan serta menguatkan bahwa ujian dari Allah Azza wa Jalla itu tidak selalu dan tidak mesti dalam bentuk hal-hal yang tidak kita sukai, kan gitu, dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Nah, ini ada beberapa doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barangkali ada dari panjenengan yang punya hutang. Ini ada juga yang terkait dengan hutang itu. Pak Sur ya? Mas Heru katanya orang di hutang Mas Heru ini. Hah? Tetap ada? Oh, hutang janji. Siapa lagi yang kira-kira punya hutang ini? Abu Ahmad, Mas Riz, ini diamalkan Mas Riz. Wah, luar biasa. Insya Allah segera lunas itu Mas Riz. Insya Allah segera lunas. Oke, artinya ketika kita membaca doa ini sebagai ikhtiar, ya kan, sebagai upaya dan usaha dari kita, dan diyakini betul Allah itu mendengar, maha mengabulkan, terkadang akan kita temukan jalan keluar atau solusi yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Bukan ujuk-ujuk tangi terus uangnya telepon, Mas, utangnya jenengan lunas. Oh, jatuh. Dibasuh dulu Mas Gun. Gak apa-apa Hafiz, pemberani kok. Jatuh. Artinya bukan ujuk-ujuk bangun dari tidur setelah baca doa kemudian ditelepon sama Mas, lu utangmu tak lunas ke Mas, tak ikhlas ke, ya enggak kan itu. Artinya kalau mau dibahas tahapannya, kita baca doa ini, diyakini kebenarannya, nanti Allah akan berikan jalan mudah, jalan keluar. Ini ada usaha, ini ada ini, baru kita kemudian lakoni, kita jalani untuk menyelesaikan hutang tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW ketika membaca doa setelah tasyahud, kan yang kita doa tadi adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min, kalau di sini lafadznya Allahumma inni, dibalik Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, ada tambahannya Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Nah, ini pendek sebenarnya. Kalau mau dicatat boleh nanti. Yang nyatat Syekh Ridwan di situ. Yang tulisannya bagus. Kan gitu. Kemudian ada sahabat bertanya, "Ma aktsar ma tasta'idzu minal maghram ya Rasulullah?" Sahabat menyimpulkan, "Ya Rasulullah, kok panjenengan itu sering sekali berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari hutang?" Nah, jangankan kita, Kanjeng Nabi aja sering. Sampai-sampai sahabat bisa menilai dan menyimpulkan, kok sering banget ya Nabi berdoa seperti itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf." Kenapa? Karena sesungguhnya seseorang itu kalau sudah terlanjur punya hutang yang banyak, kalau ngomong seringnya bohong, kalau janji seringnya diingkari. Nah, wallah, itu yang bilang Kanjeng Nabi itu. Ya kan, yang bilang Kanjeng Nabi. Bukhari Muslim, Bukhari 832, Muslim 589. Mau ditulis apa enggak? Enggak usah ya, enggak apa-apa kan. Sudah azan Isya ya. Nanti kalau mau ditulis silakan, pendek aja kok. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Enggak usah ditulis, coba. Allahumma, diulangi. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tsam wal maghram. Ini apa namanya, yang saya perhatikan kok diminta untuk rame-rame terus semangat semua, kayak dondoe takalan. Jangan-jangan punya utang semua ini. Kok kelihatannya semangat semua, nerok kayak bareng-bareng ini. Allahumma inni, ulangi, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Pendek. Kalau Allahumma inni a'udzubika min itu sudah sering kita dengar. Tambahnya al ma'tsam wal
maghram. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.